Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak Ibu Guru Hebat. Saya Santi Puji Rahayu, Guru BK SMP Negeri 2 Paciran, calon Fasda 7 Jurus BK Hebat Kabupaten Lamongan. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi praktik baik implementasi 7 Jurus BK Hebat yang saya lakukan di SMP Negeri 2 Paciran. Kegiatan berbagi praktik baik kali ini, saya mengimplementasikan 2 jurus, yaitu jurus kedua, kelola emosi, dan jurus keempat, jaga konsistensi. Jadi nanti biasanya bukan hanya guru saja yang ini, tetapi Bapak Ibu juga akan diberikan pelatihan terkait dengan pendidikan. Jadi ini menurut saya sudah saya diberikan informasi tentang apa sih sebenarnya 7 jurus BK. Jadi yang namanya 7 jurus BK Hebat itu adalah program yang dinaungi oleh Kementerian karena berharap nanti ada kolaborasi antara guru BK dan juga wali kelas untuk mendampingi fasilitator dan pendamping bagi perkembangan dari peserta didik, dan harapannya nanti tercipta sekolah yang aman, nyaman, dan memudahkan. Karena yang kemarin sangat digaungkan tentang sekolah aman dan nyaman yang memudahkan. Jadi paling tidak dengan sekolah aman, nyaman, dan memudahkan, anak-anak tumbuh dan berkembang secara optimal. Nah, jurus BK yang pertama sekelas mawon, ada yang namanya kompetensi. Jadi nanti semua guru itu wajib tahu apa yang dimiliki oleh anak anak. Terus kelola emosi, ada yang ketiga hubungan resiliensi, 4 ada jurus jaga konsistensi, kelima ada jurus jaring koneksi, dan yang keenam itu bangun kolaborasi, yang ketujuh menata simulasi. Ini nanti lebih lanjut insya Allah akan kami sampaikan di diseminasi yang akan datang. Di kegiatan ini saya mengimplementasikan 2 jurus. Jurus yang pertama itu adalah jurus kelola emosi. Jadi di sini dengan jurus ini diharapkan kita mampu mendampingi anak-anak dan bisa terkait dengan kemampuan emosi anak. Jadi ada yang namanya konsep self. Kalau dulu di jenengan insya sampul kasel, yang itu PPG pasti mulai yang kasel. Kolaboratif, akademik, sosial emosional, pembelajaran emosi, sosial emosional itu. Jadi di sini ada 5 yang diharapkan nanti dimiliki oleh siswa. Yang pertama kesadaran diri atau self awareness, terus pengelolaan atau manajemen, self management, terus ada kesadaran sosial, social awareness, terus keterampilan dalam hubungan. Terus yang kelima ada kemampuan dalam mengambil keputusan. Jadi diharapkan anak-anak nanti mampu memiliki kelima dasar ini. Jadi kita nanti mendamping juga hal tersebut. Jadi ada yang namanya pembelajaran sel. Selain sel ada yang namanya elemen EMC. Nah ini daftar kita juga mampu. Kita juga mampu untuk memiliki dari empati, ada mindfulness, ada compassion, dan yang ketiga ada political behavior. Jadi diharapkan aku bisa memberikan anak-anak kemampuan untuk empati. Terus untuk mindfulness, insya Allah saya yakin dengan sudah ini kalau mindfulness biasanya teknik pernapasan. Yang kemarin ini untuk jurus kelola emosi, saya melakukan integrasi karena memang di BK itu ada yang namanya KBD, angket di awal. Jadi yang pertama kita mengidentifikasi dari kebutuhan dari peserta didik, terus kita gabungkan, integrasikan ke program BK. Setelah itu, setelah integrasi kita lakukan pembuatan RPL BK yang ada selnya. Kemudian kita implementasikan. Nah, implementasi yang saya lakukan kemarin itu saya memberikan pembelajaran anak dengan menggunakan emosi. Karena ternyata anak-anak itu dia tahu tentang emosinya. Emosi yang dia tahu hanya marah. Kalau jenengan sudah tahu kan emosi itu apa? Dan kan anak itu kemarin itu tahunya emosi. Oh, emosi sedih itu berarti orang marah sambil sedih lah. Itu ternyata anak-anak itu belum tentang emosi. Nah ini nanti tugasnya kita untuk mengenalkan anak-anak bahwa emosi itu kamu sudah mendapat emosi ini. Jadi anak memahami
tahu bahwa emosi apa yang dihiraukan. Ada tahap angka. Angka itu aktivitas. Jadi di sini kita berikan biasanya ada peta emosi, tapi saya kemarin pakai emojinya. Jadi anak-anak mengukur yang namanya emosinya. Terus yang kedua, refleksi. Refleksi ini anak-anak mengungkapkan apa yang sudah ditulis, merefleksikan apa perasaannya selama berapa gitu. Terus yang ketiga ada tahap konseptual, itu menyampaikan apa sih emosi itu dan bagaimana cara mengelolanya. Terus yang ketiga aplikasi, di sini anak-anak saya minta untuk membuat emosi. Jadi ada kejadian apa, terus emosi apa yang dirasakan selama 3 hari ke depan. Jadi rekomendasi saya. Nah ini untuk strategi identifikasi kompetensi sel, bisa nanti Bapak Ibu melakukan dengan peta emosi untuk di awal, tahu. Kalau misalnya wali kelas malah bisa ditempelkan di masing-masing kelas. Jadi bagaimana merasakan hari ini, seperti pembukaan di awal bisa ditanya. Bagaimana merasakan hari ini, itu salah satu cara untuk mengetahui emosinya anak. Terus yang kedua ada self management, itu dengan cara ada way of atau roda pilihan atau dengan mindfulness. Oke, roda pilihan nanti lebih lanjut akan saya sampaikan di presentasi. Yang ketiga untuk penilaian untuk bisa menggunakan self assessment atau assessment, penilaian teman atau penilaian begitu. Insya Allah kalau kemarin saya berkolaborasi dengan Bu Bella itu sudah ada penerapan selnya di pembelajarannya. Insya Allah kita sudah ada. Jadi di sini sangat penting kenapa kok ada kolaborasi antara guru BK dan non-BK. Karena tadi seperti di awal, kalau jenengan itu nanti sebagai berperan ini untuk memfasilitasi untuk mengembangkan kompetensi dalam kegiatan pembelajaran. Lah kita BK-nya itu membantu jenengan. Oh ini loh misalnya kolaborasi di situ untuk lebih menguatkan lagi misi anak gitu. Ini yang saya lakukan kemarin, saya coba untuk pertama melihat dari KPP-nya Bu Bella, ternyata sudah ada hasilnya, terutama di social workers-nya, anak dengan kelompok, terus ada di sisi mapping, di situ ada pengambilan keputusan, karena sudah ada, jadi di situ kemarin ada beberapa hasil dari refleksi dan evaluasi yang saya lakukan, di mana anak-anak itu self manajemennya sudah ada. Jadi sudah mampu mengontrol emosinya, mengelola emosinya. Ketika ada teman yang tidak ikut aktif, sudah mulai bisa. Untuk yang kedua, jurus yang kedua saya ada yang namanya komunikasi jurus jaga konsistensi. Ini jurus yang keempat. Ini saya awali, jadi konsistensi ini maksudnya kalau ini berhubungan dengan ketertiban, itu tentang disiplin biasa dan disiplin positif. Kalau disiplin biasa itu disiplin yang karena adanya aturan. Takut karena adanya hukuman, jadi itu namanya disiplin biasa. Kalau sekolah biasanya anak-anak itu, terus ada disiplin positif, yaitu dari kesadaran diri. Nah, ini agak sulit kita yang tumbuhkan, tapi insya Allah nanti kedepannya semoga bisa. Nah, untuk yang ini saya memperkenalkan jaga konsistensi melalui bimbingan kelompok. Saya lakukan berkolaborasi dengan Bu Farid waktu itu, jadi saya mengambil beberapa anak untuk diskusi untuk bimbingan kelompok terkait masalah jaga konsistensi. Dan ketika itu pertama kali saya minta anak-anak untuk menentukan satu kebiasaan baik yang sudah ada dalam dirinya dan satu kebiasaan buruk yang ingin dihilangkan dari dirinya. Untuk saya awali dari situ. Terus saya buatkan habit tracker terkait dengan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Jadi selama 1 minggu saya minta anak-anak untuk mengukur apakah dia sudah melakukan atau belum. Jadi terus setelah dari hasil bimbingan kelompok, ada beberapa anak yang ternyata membutuhkan bantuan lanjutan. Jadi di situ saya adakan bimbingan pribadi, di mana anak ini salah satu dari anak kelas 9 itu dia ingin menumbuhkan kebiasaan baik untuk membaca Al-Quran. Dan kebetulan hanya Pak Muskar, jadi membaca Al-Quran. Dia itu ingin rutin bisa membaca Al-Quran. Setelah itu ada pertemuan kedua, saya tanya lagi bagaimana sudah ada perkembangan. Alhamdulillah sudah, saya biasanya ternyata lebih enak kalau baca setelah sholat subuh. Ini dengan 4 strategi, ada strategi yang pertama kalau ingin menumbuhkan kebiasaan positif, yang pertama adalah dengan membuat petunjuk itu terlihat
jelas. Oke. Kalau kita misalnya pengen diet ya, bagaimana itu bisa jelas, ada kurang 20 turun 20 kg dalam waktu lah. Jadi ada sesuatu itu lebih kelihatan. Kemudian dua, menjadi lebih menarik. Dan yang ketiga, membuat lebih mudah. Dan yang keempat terakhir itu adanya riba. Insya Allah kalau ini sudah dari saya. Terus yang kedua, ini memang kita buat seperti ini kemarin, ada infografis atau poster yang harus kita lihatkan terkait kebiasaan positif. Terus untuk yang kedua itu, anak ini menghilangkan kebiasaan buruknya itu menunda-nunda pekerjaan. Jadi dia di sini berharap mampu untuk mendapatkan. Yang ini belum maksimal, baru 2 kali pertemuan, tapi dia masih belum mampu karena mungkin kebanyakan kegiatan di pondok. Sama ada Mantan itu kebijakan dari saya. Terima kasih, semoga kedepannya kita tetap bisa kolaborasi terkait dengan pemilihan Terima kasih Bapak Ibu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Luki Silvia Mardani, guru pendidikan Pancasila di SMP Negeri 2 Paciran. Terima kasih buat Bu Santi telah berbagi praktik baik tentang 7 jurus hebat. Saya jadi mengerti tentang apa itu 7 jurus hebat yang nanti akan saya implementasikan dalam kegiatan di kelas. Untuk selanjutnya, semoga dengan 7 jurus hebat ini bisa menjadikan anak-anak menjadi lebih hebat dan lebih bisa mengenali apa itu emosi dalam dirinya. Sekian, terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Novi Wardatu Nabila. Saya guru IPA di SMP Negeri 2 Paciran. Dari pemaparan Bu Santi tadi, testimoni yang saya dapatkan ketika saya terapkan di kelas melalui 7 jurus BK hebat sangat membantu sekali dalam pemetaan emosi anak-anak, terutama di awal pembelajaran, sehingga dalam pelaksanaan pembelajaran bisa maksimal karena sudah memetakan jurus-jurus tersebut. Saran dari saya, untuk jurus BK hebat yang lain bisa disosialisasikan kepada guru-guru untuk bisa diimplementasikan di pembelajaran dalam kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bapak Fathur Rohim, guru BK SMP 2 Paciran. Dari praktek baik yang diberikan oleh Bu Santi, saya menjadi mengerti, menjadi tahu tentang 7 jurus BK hebat dan cara mengimplementasikannya kepada siswa di kelas. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Santi dan akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.